Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk saham-saham yang berhubungan dengan farmasi dan laboratorium kesehatan ya. Untuk minggu ini 12 Juli sampai dengan 16 Juli 2021. Saya mulai langsung dengan KAEF, Kimia Farma Tbk. Kalau kita perhatikan ya, minggu lalu KAEF ya, sebentar. Ini keblok panahnya. Jadi kalau kita perhatikan KAF minggu lalu dia gagal breakout ke atas 3490 ya. Jadi dia itu lower high, kemudian walaupun dia higher low ya, tapi dia lower close ya. Kalau kita perhatikan di sini, kemudian bagaimana Pak Suntar kalau yang sudah punya tetap sama ya informasinya, garis-garisnya ini tetap sama, saya nggak akan diganti. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di maksud saya stop loss atau trailing stop ya. Jadi tergantung belinya di mana. Kalau belinya di atas ya berarti stop loss ya. Kalau belinya di bawah berarti trailing stop ya. Trailing stopnya di 3070 dan 2910. Kemudian bagi yang mau buy on weakness, saran saya masih tetap sama ya. Jadi tunggu kalau dia turun di bawah 3000, kemudian dia berhasil naik ke atas 3000, barusan buy-nya bertahap aja. Atau tunggu sekalian di area 2590 sampai dengan 2700 ya untuk KAEF. Jadi kalau misalnya dia koreksi turun di bawah 2700, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul di atas 2700, barusan kita buy ya. Seperti itu ya, belinya bertahap aja. Kemudian yang misalnya mau buy sekarang, lebih baik sih menurut saya sih tunggu buy on weakness ya di dua area yang saya kotain ini, atau nanti tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3270. Jadi kalau berhasil naik ke atas 3270 boleh buy ya. Kemudian antara 3270 dan 3490 kalau mau tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Karena volumenya kalau saya lihat sih dia cenderung menurun rata-rata 5 harinya ya. MA5 ini rata-rata 5 hari volumenya turun dan selalu di bawah rata-rata 5 harinya ya. Jadi kalau mau buy, kalau dia breakout ya buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 3270 buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini ya. Sini kita perhatikan di atas 3380 tambah lagi ya, buy up, kemudian naik lagi ke atas 3490 boleh tambah lagi. Target price berikutnya di 3700 dan sekitar area 3925 ya. 3925 kemudian 4090. Jadi itu kurang lebih garis-garisnya. Jadi tradingnya menurut saya sih tinggal ikutin aja yang garis-garis yang sudah saya berikan ya. Tinggal pasang trailing stop dan stop loss ya, juga automatic order. Kalau dia naik lagi ke atas garis-garisnya boleh tambah lagi ya, dan seterusnya. Jadi kurang lebih cukup untuk analisa saham minggu ini ya untuk KAEF. Kemudian berikutnya analisa saham mingguan untuk untuk emiten INAF ya, Indofarma Tbk. Jadi kalau kita perhatikan dia higher low, tapi sayangnya dia lower high dan lower close ya candlenya minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, ini adalah area buy on weakness, saya sudah kotain sebelumnya ya. Tapi bukan berarti kalau sudah nyentuh berarti buy, belum ya. Karena belum ada konfirmasi rebound ke atas 3090 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya ya, atau stop lossnya di 3040 dan 3000. Kalau dia turun banyak 3000, ada kemungkinan dia akan menguji level sekitar area dua area ini ya, 2550, 2650 atau 2320 sampai dengan 2400. Jadi yang mau buy on weakness di area sekarang boleh, tapi belinya tunggu rebound ke atas 3090 ya. Tadi belinya bertahap aja, atau sekalian tunggu di area 2550, 2650 atau di area 2320 dan 2400 ya. Jadi 3 area untuk buy on weakness ya. Tapi kalau turun banyak 2320 jangan buy lagi ya, atau average down ya. Nanti turunnya makin dalam ya. Jadi batas maksimumnya stop lossnya 2320 ya. Kalau misalnya buy on weakness di area 2400. Kalau mau tambah lagi, tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3200 tambah lagi. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 3380 boleh tambah lagi ya, average up. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3520 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target price berikutnya kurang lebih di area 3770 sampai dengan 3845 ya. 3845 ini adalah area Fibonacci retracement 50%. Diambil dari mana Pak Sunar Fibonacci retracementnya? Ini sebelumnya saya ambil dari swing low yang 2019 akhir ya,
sampai dengan puncaknya di awal-awal 2021 ya. Jadi memang jauh ya untuk long termnya ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini memang uptrendnya masih cukup bagus ya, walaupun dia cenderung masih terkoreksi testing Fibonacci retracement 1,8%. Jadi intinya itu dia kalau selama bertahan di atas 3000 dia masih cukup bagus dan potensial untuk rebound lagi, naik lagi ke atas ya. Itu untuk enough. Belinya bertahap aja, disiplin pasang trailing stop dan stop loss. Berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk enough ya, Indofarma Tbk. Jadi maaf, setelah KAEF, enough, kemudian bentar satu lagi ini sudah saya KLBF ya. Jadi sebentar saya atur dulu, ini kelihatannya chatnya missing satu. Jadi berikutnya emiten KLBF ya. Jadi KLBF ini memang dia paling mengecewakan ya di antara KAF dan INAF. Tetapi sebenarnya sih selama dia bertahan di atas 1280, menurut saya sih untuk midtermnya untuk KLBF masih potensial ya untuk mencapai target 1635. Memang pergerakan harga KLBF ini memang agak menjengkelkan ya kalau misalnya tradingnya swing ya. Ini cenderung trading untuk bulanan mungkin ya. Jadi dia agak lambat, kadang-kadang naik kemudian turun lagi ya KLBF ya. Tapi saya dari emiten KAF, INAF dan KLBF ya, saya lebih suka KLBF aja ya. Jadi harusnya sudah punya itu sudah pasang stop lossnya ya 1345 ya. Dan kalau belum pasang stop loss, hati-hati kalau dia turun di bawahnya 1280 ya, seperti itu ya. Kemudian kalau yang mau buy on weakness, saran saya sih lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1420 ya, kondisi sekarang ya. Kalau sekarang masih resiko kalau buy sekarang ya, resiko turun 1280 karena dia testing 1280. Kalaupun mau curi start buy lebih awal, minim lah tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1380 ya. Jadi naik ke atas 1380 buy, naik lagi ke atas 1420 tambah lagi ya buy up ya, atau average up. Target price terdekatnya adalah 1485. Jadi kalau naik lagi ke atas 1485 boleh tambah lagi di 115 1515 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1515, target price berikutnya adalah 1580 dan 1635. Jadi garis-garisnya ini masih tetap sama dengan yang saya berikan minggu lalu ya. Saya nggak berubah-ubah. Tujuannya supaya untuk menjadikan acuan ya, kalau kita mau buy up atau average up di mana, kalau pemasangan stop lossnya atau trailing stopnya di mana. Jadi misalnya kalau dia berhasil breakout ke atas 1420, boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1455 tambah lagi, kalau naik lagi ke atas 1485 tambah lagi. Tapi kalau dia kemungkinan kemudian kalau dia koreksi lagi seperti ini ya, dia sudah breakout ke atas 1485 tambah lagi, 1515 tambah lagi ya. Ini untuk level-level average up, tapi kalau begitu dia turun ke koreksi ya, kita tinggal pasang trailing stopnya, ikutin juga garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi diatur aja ya porsinya ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk Sido ya. Jadi kalau Sido ini weekly-nya dia higher high, higher low, kemudian close-nya kalau kita perhatikan sama ya, minggu lalu dan minggu sebelumnya close-nya sama. Memang Sido ini suka membentuk candle doji ya. Doji itu artinya open sama dengan close ya, suka banget dia membentuk doji. Ini istilahnya saya kalau boleh katakan king of doji ya, dia banyak banget doji-dojinya ya. Candlenya doji, opening sama dengan close ya, jadi harga pembukaan sama dengan harga close-nya. Yang sudah punya sebentar tetap sama ya acuannya ya, pasang aja trailing stopnya di 730 dan 715 ya kalau yang sudah punya. Kemudian kalau mau buy sebenarnya buy sekarang boleh saja ya, asalkan pasang stop lossnya di 730 dan 715. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 755 755 boleh tambah lagi, boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, tahap aja. Naik lagi ke atas 765 tambah lagi. Target price terdekatnya adalah 785. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 785, berikutnya targetnya adalah 800 dan 820 ya. Jadi garis-garis ini masih tetap untuk acuan average up ya, dan juga target price-nya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk emiten Sido. Berikutnya untuk emiten DGNS ya. Jadi DGNS dia minggu lalu higher high, tapi penutupannya jelek, lower close tapi juga lower low ya.
Nah, apakah bakal terjun turun ke bawah Pak Sunar? Ya, kita perhatikan untuk di daily-nya ya. Kalau di daily-nya ini garis-garisnya sudah saya sebutkan. Jadi 1250 dan 1200 ya sudah ditembus ya. 1200 juga ditembus ke bawah. Kalau yang buy on weakness saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Tunggu di area 1200 sampai dengan 1250. Loh, berarti buy sekarang Pak Sunar? Belum ya. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1250 persen buy. Itu yang sudah yang mau buy on weakness, yang belum punya ya. Yang belum pasang stop loss ya pasang aja stop lossnya di 1145. Karena kalau dia turun banyak 1145, kemungkinan dia akan turun sampai menguji lagi level 950 sampai dengan 975 ya. Jadi ini area buy on weakness sebelumnya ya. Kalau misalnya dia gagal bertahan di atas 1250 atau gagal naik ke atas 1250 ya, malah turun ke bawah ya, berarti buy on weakness-nya tunggu di area 950 sampai dengan 975 atau di area 1050 ya. Tapi kemungkinan besar kalau dia gagal bertahan di atas 1200, dia akan turun testing lagi 950 sampai dengan 975. Mudah-mudahan minggu depan, maksud saya minggu ini rebound ya. Jadi yang belum punya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1250 ya, itu buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Walaupun volumenya dia di bawah rata-rata 5 hari, tapi ini candlenya dia masih cenderung sideways ya, testing area 1200. Jadi naik ke atas 1250 buy, naik lagi ke atas 1335 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 1400 tambah lagi, naik ke atas 1450, kemungkinan dia bisa naik ke atas 1500. Kalau dia naik ke atas 1500, targetnya adalah 1600 dan 1670. 1670 ini adalah area Fibonacci extension 261,8% ya. Jadi ini saya sudah tarik Fibonacci retracement sebelumnya ya. Dan dia kalau breakout ke atas targetnya di 161,1,8 sudah tercapai. Tinggal berikutnya 261,8 belum tercapai. Jadi selama dia kalau berhasil rebound dan bertahan di atas 1200, masih ada kemungkinan dia naik lagi ke atas 1500 ya, untuk DGNS ya, ada kemungkinan. Memang ini cenderung konsolidasi atau sideways ya, sideways-nya panjang ya. Kalau sideways, mau trading sideways ya tunggu aja kalau dia naik ke atas 1250 tambah atau buy ya, naik lagi ke atas 1335 tambah lagi, naik lagi ke atas 1400 tambah lagi. Target price-nya dia akan menguji 1450 ya, naik ke atas 1450 ya tambah lagi ya, naik lagi ke atas 1500 tambah lagi dan seterusnya. Kurang lebih cukup untuk DGNS. Kemudian berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk PRDA. PRDA ini naiknya strong banget ya, kuat banget ya, naik ke atas. Saya nggak tahu apakah karena fundamentalnya, apakah ada aksi korporasi dan lain-lain ya. Volume rata-rata 5 harinya dia naik tinggi ya. Tapi 2 hari terakhir dia volumenya cenderung di bawah rata-rata 5 harinya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop ya di 8.500, maksimum di 8.000. Kalau yang mau buy on weakness masih tunggu di area 6.500-an ya. Atau tunggu saya naikkan aja ya, karena dia sudah naik lagi ya. Tunggu area buy on weakness di sekitar 7.500 dan 7.600 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 7.500, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul istilahnya naik ke atas 7.600 ya, barusan buy. Kemudian naik lagi ke atas 8.000 tambah lagi. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Yang sudah punya target price berikutnya di 9.000 ya, seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi ya, tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9.000, target price berikutnya adalah 9.500 dan 10.000 ya. Jadi saya pakai acuan setiap pelipatan 500 rupiah, itu target price-nya. Yang mau buy high sell higher Pak Sunar, boleh nggak? Boleh ya, kalau mau buy sell higher, naik ke atas 8750 buy, tapi buy-nya bertahap aja. Uptrend-nya memang masih cukup kuat ya. Tapi hati-hati resiko kena suspend. Kalau kena suspend bukan berarti akan turun lagi, enggak ya. Ada kemungkinan kalau kena suspend nanti suspendnya berapa hari kita nggak tahu ya. Jangan-jangan kalau sudah dibuka nanti suspendnya malah turun-turun ARB terus ya. Jadi tetap aja hati-hati pasang stop loss-nya. Yang berani buy high sell higher ya silakan. Naik ke atas 8750 buy, naik lagi ke atas 9000 tambah lagi, naik lagi ke atas 1500, 9500 ya maksud saya ya. Tambah lagi target price berikutnya di 10.000 ya. Itu kurang lebih untuk PRDA ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang ya, ini PRDA sudah tergolong sukses ya dia ya. Memang sejak IPO dia turun terus, kemudian naik turun sideways, dia naiknya kencang ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus ke 10.000 ya.
Kalau mau buy hasil akhir ya belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Atau tunggu buy on weakness di area yang saya kasih kotak merah ini ya. 1, 2, maksimum di dua area ini aja lah. Kalau turun di banyak 1500 saya rasa sih cenderung masih resiko ya. Jadi yang buy on weakness di bawah ini saya hapus saja. Buy on weakness bukan berarti tangkap pisau jatuh, enggak ya. Kita tunggu kalau dia turun koreksi, kita tunggu buy-nya kalau dia rebound atau mantul ya. Kalau belum rebound atau mantul ya berarti belum buy. Kurang lebih cukup sekian ya untuk 6 saham yang berhubungan dengan emiten farmasi dan laboratorium kesehatan untuk periode 12 Juli sampai dengan 16 Juli 2021. Sekian dan terima kasih. Oh, jangan lupa subscribe, like, lonceng notifikasinya harus dinyalakan ya supaya tahu, jangan sampai ketinggalan. Terus jangan lupa komen juga kalau ada pertanyaan atau saran ya. Terima kasih banyak.